Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang tugas besar dari Pengandiwas itu kita ya ada dari ketiga yaitu kebijakan negara dalam memerangi wabah COVID-19, respon warga negara dan hasil kebijakan di benua Amerika. Sebelumnya di sini ada anggota kelompok yaitu saya sendiri Gusti Madi Pratama. Ya, nama saya Ferian Kimildandi. Dan saya Zulfa Kamindia. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ferian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Adit. Berikut merupakan latar belakang. COVID sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan virus sebenarnya yang virus sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember tahun 2019. Nah, salah satu negara yang terpapar dari COVID-19 ini adalah negara Amerika Serikat dengan salah satu negara yang memiliki pasien positif terbanyak. Berdasarkan data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat, kasus positif virus corona kini telah menembus angka 1,1 juta jiwa dengan korban tewas mencapai 65.783 orang dan korban sembuh sebanyak 161.666 orang. Ini merupakan kronologi masuknya COVID-19 di Amerika Serikat. Kasus pertama COVID-19 di Amerika Serikat terjadi di Amerika Serikat menurut Jawa Federal pada Selasa tanggal 21 bulan 1 tahun 2020. Pasien di Amerika Serikat yang merupakan seorang pria berusia 30 tahunan yang tinggal di daerah County Washington. CDC mengatakan dia tiba di Amerika Serikat sekitar 15 Januari setelah mengunjungi kota Wuhan, China, yaitu merupakan kota yang awal terinfeksi dari virus corona itu sendiri. Namun dia belum mengunjungi pasar makanan laut atau tempat di mana virus itu berasal. Seperti yang kita ketahui bahwa per tanggal 5 Mei 2020 jumlah masyarakat yang terinfeksi di negara Amerika Serikat yaitu sebesar 1,1 juta jiwa dengan korban meninggalnya sebanyak 69.680 jiwa. Terus jumlah orang yang sembuh sebanyak 160.000 jiwa dengan jumlah rapid test yang telah dilakukan sebesar 7.053.396 jiwa. Nah, berikut merupakan grafik perkembangan virus COVID-19 di Amerika Serikat dan kasus WA positif terbanyak di negara Amerika Serikat. Ya. Nah, sekarang masuk ke bagian kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang dilakukan untuk menghadapi COVID-19. Nah, salah satunya yaitu melakukan rapid test. Apa sih tujuan rapid test ini adalah? Tujuan rapid test adalah untuk mengetahui seberapa banyak orang-orang yang telah terinfeksi virus corona di negara Amerika Serikat itu. Tujuannya adalah agar negara tahu dan negara dapat bersiap diri untuk melakukan sebuah penanganan yang lebih kepada pasien-pasien yang telah terinfeksi virus corona tersebut dan mampu untuk memutus rangkaian virus corona tersebut. Nah, terus kebijakan yang kedua yaitu melarang kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Pemerintah Amerika Serikat melarang warganya untuk melakukan kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Tujuannya adalah untuk membatasi penyebaran virus COVID-19. Namun untuk kegiatan membeli bahan pangan tetap diperbolehkan karena kebutuhan bahan pangan sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Terus ada yang ketiga yaitu menghentikan proses belajar mengajar di sekolah dan melakukan work from home. Pemerintah Amerika Serikat juga menyediakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan beralih ke metode belajar daring, dan juga pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan kepada perusahaan untuk istilahnya melakukan kegiatan perkantorannya dari rumah, yaitu work from home. Tujuannya adalah untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ini. Next. Terus pemerintah Amerika Serikat juga melakukan
kampanye social distancing. Tujuannya adalah tetap seperti yang lain, yaitu untuk memutus rangkaian dari virus COVID-19 ini. Pemerintah AS juga menerapkan social distancing sejauh 2 meter dan menetapkan pemakaian masker sejak 3 April tahun 2020, yaitu untuk masker kain digunakan untuk masker kepada orang-orang yang sehat. Dan kalau untuk masker N95 hanya diperbolehkan digunakan oleh tenaga medis. Tujuan kampanye ini adalah bahwa masker N95 hanya untuk tenaga medis karena semakin langkanya APD yang dimiliki oleh tenaga medis dan masih banyak juga masyarakat yang menggunakan masker N95 itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi di sini ada kebijakan ekonomi. Yang pertama, di sini ada 3 kebijakan ekonomi yang diterapkan pada pemerintah Amerika Serikat. Yang pertama ada pajak, kredit, dan pinjaman. Ini kebijakan ekonomi yang dilakukan Amerika adalah menangguhkan pinjaman atau kredit untuk perusahaan, memberikan subsidi perusahaan pada pekerja yang terdampak. Dan juga bantuan pemangkasan pajak untuk bisnis sebesar $221 miliar Amerika Serikat dan menggelontorkan dana sebesar $130 miliar Amerika Serikat untuk rumah sakit dan layanan kesehatan yang terdampak. Dan bagian kedua ada asuransi, di mana di sini pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan asuransi sebesar $250 miliar Amerika Serikat dengan memperpanjang masa dari 13 minggu menjadi 39 minggu. Bantuan peminjaman usaha kecil di bawah karyawan 500 orang dengan masing-masing maksimal $10.000 US. Dan juga di sini yang ketiga ada bantuan dana langsung. Di sini upaya ekonomi kepada masyarakat adalah bantuan dana langsung senilai total $301 miliar Amerika Serikat untuk seluruh rumah tangga yang terdampak. Dengan rincian bagian rumah tangga berpenghasilan di bawah $750.000 Amerika Serikat mendapatkan bantuan sebesar $1.200 Amerika Serikat serta $500 Amerika Serikat untuk tiap anaknya. Lanjut di sini ada kebijakan terhadap WHO, di mana di sini adalah hal yang paling menggentingkan dunia karena Amerika Serikat sendiri jadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Sementara di level dunia, angka positif COVID-19 sudah tembus di 2 juta kasus. Epidemi belum lagi tamat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menghentikan pendanaan terhadap Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut WHO. Akibatnya, dana untuk WHO bisa terpangkas hingga 500 juta US dollar atau sekitar 7,8 triliun rupiah setahunnya, di mana Amerika Serikat adalah penyedia dana terbesar untuk WHO dengan kontribusi lebih dari 14% dari anggaran organisasi global itu pada 2019. Dan selanjutnya ada kebijakan terhadap warga negara asing. Di sini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa akan menangguhkan proses imigrasi bagi para pencari kartu hijau selama 60 hari dengan alasan memberikan keamanan bagi warga Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan 462.000 visa pada tahun fiskal 2019. Menurut data resmi, penurunan besar dari 617.000 visa yang diberikan pada 2016 di bawah pendahulu Donald Trump, yaitu Barack Obama. Selanjutnya di sini ada respon masyarakat. Di sini juga menjadi sebuah situasi yang sangat genting di mana protes yang dilakukan adalah kebanyakan masyarakat kurang setuju dengan kebijakan lockdown yang akan diterapkan. Karena kebijakan tersebut, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan penghasilan. Mereka melakukan unjuk rasa kepada pemerintah pusat untuk segera menghapuskan kebijakan lockdown karena mereka ingin bekerja dan mendapatkan penghasilan kembali untuk membiayai hidup mereka. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulfa. Selanjutnya di sini terdapat dampak bagi sektor perekonomian di Amerika Serikat. Nah, seperti yang sudah kita tahu, virus COVID-19 ini terus berkembang di negara Amerika Serikat. Nah, pasti dari situ memiliki dampak yang sangat signifikan. Yang pertama itu dari perekonomian, yaitu Amerika Serikat terancam mengalami Great Depression. Wabah corona disebut telah membawa ekonomi Amerika Serikat ke dalam keadaan yang hampir mirip dengan saat depresi hebat melanda atau lebih parah daripada resesi. Selama masa depresi hebat itu, ada sekitar 20% peningkatan dalam jumlah pengangguran di Amerika Serikat selama 3 tahun. Hal itu terancam terulang kembali sebagai akibat dari mewabahnya virus corona. Lalu selanjutnya,
yaitu Amerika Serikat mencari utang. Dampak virus corona atau COVID-19, pemerintah Amerika Serikat menyatakan mencari utang sebesar 3 triliun dolar Amerika atau setara dengan 45.300 triliun pada kuartal 2 2020. Penyebabnya adalah paket-paket stimulus penyelamatan terkait virus corona menggerogoti anggaran pemerintah. Lalu di sini terdapat dampak kematian dari kasus COVID-19 di Amerika Serikat. Yang pertama itu korban meninggal terus bertambah. Lebih dari 2.000 orang di Amerika Serikat meninggal dunia akibat virus corona dalam kurun 24 jam selama 3 hari berturut-turut. Berdasarkan data statistik Johns Hopkins University, tercatat 2.055 orang meninggal pada Kamis tanggal 30 April. Yang kedua yaitu kondisi rumah sakit memprihatinkan. Staf rumah sakit di Sinai Grace, Detroit, Amerika Serikat, berbagi foto mayat-mayat korban virus corona baru ditumpuk di beberapa kamar kosong. Jasad-jasad itu ditumpuk ketika pihak rumah sakit berjuang mengatasi lonjakan kematian. Nah, di sini juga ada dampak dari hubungan antara negara Amerika Serikat dan Cina. Presiden dan Menteri Luar Negeri mengecam Cina karena kegagalannya dalam penanganan awal wabah tersebut. Tetapi juru bicara Cina sama sekali menolak gagasan bahwa mereka kurang transparan tentang apa yang sedang terjadi. Cina menghadapi gelombang sentimen anti-Cina yang meningkat di tengah merebaknya wabah virus corona. Gelombang anti-Cina yang dipimpin oleh Amerika Serikat itu berpotensi membuat kedua negara terlibat perang senjata. Sementara itu, hubungan Amerika-Cina sendiri memang sudah tidak harmonis sejak lama. Kedua negara kerap terlibat perselisihan. Lalu yang terakhir di sini ada saran. Sebagai mahasiswa yang mempelajari mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja, pengamatan terkait wabah virus COVID-19 ini sangat berkaitan, khususnya bagi masyarakat yang mengharuskan kerja di lapangan seperti pekerja rumah sakit dan pekerja pabrik. Pastinya harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerjanya. Seperti pekerja di rumah sakit, disarankan atau bahkan diharuskan menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk menghindari tertularnya virus. Lalu untuk pekerja di pabrik, selain menggunakan APD pabrik, diharuskan menggunakan masker. Baik, mungkin sekian dari penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.